Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mewakili Bapak Kepala Dinas yang kebetulan pada hari ini beliau sedang ke Batam sehingga berhalangan hadir. Dan untuk itu saya menyampaikan juga pesan beliau permohonan maaf dalam kegiatan ini tidak bisa hadir. Saya kira begitu, Pak. Kemudian permasalahan narkoba ini bagi remaja pada khususnya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak AKBP Simamorang dan Bapak Susbian dari Badan Narkoba. Pada dasarnya tadi sudah disentuh semua, Pak, yang pada prinsipnya itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang kalau kita amati dari tujuan pendidikan nasional kita itu sebenarnya pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kaitannya dengan narkoba ini, bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa, apabila kita sudah terkena oleh narkoba ini. Saya pikir tidak akan kita mampu berpikir jernih efek dari penggunaan narkoba ini. Yang jelas, yang tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber, bahwa narkoba itu yang jelas merusak jaringan saraf atau otak. Bagaimana menjadikan manusia yang cerdas? Bagaimana menjadikan manusia yang bertanggung jawab? Kalau sudah jelas pengguna narkoba itu baik secara fisik, mental, intelektual itu segalanya sudah terganggu. Kaitannya dengan sosialisasi ini, generasi muda sebagai benteng NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya di pendidikan ini melakukan dengan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, adanya LKS dan melalui bimbingan konseling ini pun sudah kita lakukan secara intensif. Saya kira karena dampak dan efek dari penyalahgunaan narkoba ini tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber yang sudah cukup gamblang. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus ya. Hadirin dan pemirsa, kita masih punya satu pembicara lagi, Pak Jajat Sudrajat. Juga nanti akan menjelaskan bagaimana pemberantasan narkoba dari jalur kultural. Tadi banyak juga kita sudah bicara jalur struktural. Setelah ini nanti ada acara sesi tanya jawab dipandu oleh Mbak Novi Balga dan setiap penanya ada door prize-nya. Nanti sebelum itu kita pembicara terakhir lebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Pak Jajat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Heri, saya boleh? Bukan karena saya pendek, tapi karena capek duduk, muter-muter, jadi lebih baik saya ikut jalan-jalan juga. Saya kira baru pertama kali saya bicara di tempat seperti ini ya. Biasanya kita di sekolah, di hotel, di gedung, di mana. Ini tempat yang ramai, terbuka, dan saya kira asik juga. Pak Iswandi boleh juga kalau kita diundang lagi maksudnya. Saya sebelum bicara soal narkoba, kalau polisi tadi dan BNN, karena memang ada di situ, bertanggung jawab soal itu, jadi memang mendetil pengetahuannya.
kalau orang pers itu memang hari ini disuruh bicara narkoba, besok suruh bicara soal ekonomi syariah, besok lagi bicara soal pendidikan, soal politik dan keamanan, soal segala macam, termasuk soal KB pun kita diminta bicara. Jadi mungkin dianggapnya pers itu tahu segala macam persoalan. Jadi kalau kita lihat undangan-undangan yang masuk itu, segala macam urusan kita dimintanya untuk berbicara. Tapi seorang wartawan itu memang seorang generalis, seorang yang pengetahuannya mungkin banyak, tapi serba sedikit. Nah, ada juga yang memang kemudian mengembangkan diri menjadi spesialis, itu banyak. Kayak Mas Heri ini latar belakang pendidikannya hukum, mungkin lebih mendalami soal-soal yang berkaitan dengan hukum. Ada juga yang latar belakang pendidikannya ekonomi, tapi biasanya antara latar belakang pendidikan tidak selalu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh institusi. Saya gembira juga ada kawan-kawan dari Granat. Saya akan memutar sebuah film rekaman dari Kick Andy, bagaimana sebuah buku bisa menginspirasi seorang pecandu narkoba, kemudian tidak melalui hukuman-hukuman, tetapi melalui buku itu kemudian sadar. Jadi kesadarannya adalah kesadaran yang memang timbul dari buku yang menginspirasi. Silakan.